Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Bagaimana tadi malam istirahatnya? Yang saya anggakan nih Bapak Ibu para peserta pelatihan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut bagi petugas lapangan ya. Pagi ini kita akan memasuki materi MP4 yaitu pembahasan gambut kembali dengan sekat kanal ya, atau kanal blocking, di mana saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan kanal blocking, sehingga nanti kita bisa berdiskusi itu apa kanal blocking ya, bagaimana cara membuat ya pembangunannya. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kanal blocking. Oke, untuk itu saya Nofri Siswanto bertugas di Balai Diklat LHK Pekanbaru, di mana di mata pelatihan ini saya ditugaskan ya untuk MP4. Saya kira mungkin itu kenal dari saya. Untuk Bapak yang ada di sebelah pojok kanan, siapa Pak? Oh ya, yang di tengah, siapa Bu? Yang pakai jilbab merah? Oh ya, oke. Sambil berjalan nanti, karena saya juga akan ada melakukan penilaian partisipasi terhadap Bapak Ibu, sehingga bisa lebih lanjut bisa berkenalan sambil jalan. Saya kira ini hasil belajar kita. Jadi setelah pembelajaran mata pelatihan ini, peserta dapat membuat sekat kanal dengan menerapkan tahapan yang benar ya. Jadi bagaimana sekat kanal yang akan kita buat dengan benar. Nah, indikatornya melakukan kegiatan prakonstruksi, yang kedua melakukan kegiatan konstruksi sekat kanal, dan yang ketiga melakukan kegiatan pasca konstruksi. Nah, pokok bahasan yang akan kita sampaikan, akan kita diskusikan selama 90 menit ke depan. Nanti ada 3 pokok bahasan. Yang pertama kegiatan prakonstruksi, yang kedua kegiatan konstruksi sekat kanal, dan pokok bahasan yang ketiga adalah kegiatan pasca konstruksi. Kita masuk di pokok bahasan pertama. Saya kira kita bicara tipe. Nah, untuk materi sini karena saya lihat kondisi daerah di sini, kita akan membahas tipe sekat kanal semi permanen ya. Jadi sekat kanal semi permanen yang akan kita diskusikan hari ini. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana bentuk sekat kanal semi permanen itu ya? Ada yang bisa menyampaikan sesuatu sebelum kita masuk ke pemilihan tipe desain? Tipe desainnya seperti apa? Coba Pak yang di pojok sana, Pak siapa? Pak Ahmad ya. Oh ya, silakan Pak Ahmad. Oh ya, jadi ada yang tipe papan apa? Ada yang 1 lapis, ada yang 2 lapis ya Pak, yang semi permanen. Oke, ada yang mau nambahkan dengan Bapak yang di pojok, Pak Sarip saya kira sama ya. Oke ya. Oke, jadi itu beberapa tipe. Nah, tapi sebelum kita menentukan tipe, tapi ada pemilihannya ya, desainnya seperti apa. Nah, ini tergantung dari yang pertama kondisi fisik dan dimensi kanal. Apa itu? Yaitu panjang, lebar, dan dalamnya nanti. Bagaimana? Pilih desain yang mana yang akan kita pilih ya. Nah, yang kedua, fisik topografi gambutnya. Ya, apa ada gambut dalam, atau gambut sedang, atau gambut tipis. Nah, mungkin nanti bisa menentukan tipenya. Yang ketiga ada kesediaan bahan setempat. Nah, ini karena kondisi di sini kita jauh dari ini, kita akan membuat yang semi permanen. Kalau permanen kan itu nanti kita harus menggunakan semen, jadi memang agak susah mencari bahan bakunya. Nah, yang berikutnya yang keempat itu aksesibilitas. Ya, aksesibilitas ini bagaimana kita sampai ke lokasi, ya, jalannya, atau infrastrukturnya, sehingga ini menjadi bahan sebagai pemilihan untuk tipe desain yang akan kita bangun. Kira itu. Kita lanjut. Nah, ini yang pertama tentu yang sudah bilang Bapak tadi bahwa ada sekat kayu 1 lapis atau plang dam. Ya, ini untuk yang pertama untuk dipakai untuk kanal atau parit kecil ya, kurang dari 2 meter. Nah, debit airnya juga tidak
relatif besar ya, sangat relatif kecil. Tapi di sini bisa dilengkapi dengan pelimpasan dan bisa dilengkapi dengan non pelimpasan, spillway istilahnya. Nah ini bisa jadi lihat nih sketnya seperti ini desainnya. Nah ini contoh di lapangan ya. Oke, kalau desain kita bisa kan, tapi kalau di lapangannya mungkin kita lihat situasinya seperti apa. Kalau ini melihatnya ini ada apa kayu pelangnya, ini ada. Nah yang kedua itu tadi tanpa menggunakan spillway, satu lapis tanpa menggunakan spillway. Dan ini yang kedua satu lapis menggunakan spillway ya, jadi ada air pelimpasannya, jadi bila dia sudah airnya penuh bisa ada saluran ke seberangnya ya, ke bagian sebelahnya. Nah yang kedua dari sisi semi permanen yaitu adalah sekat kayu multilapis ya, umumnya dipakai untuk kanal yang lebar, kanal-kanal yang memiliki lebaran lebih dari 5 meter ya, dibuat berlapis agar sekat dapat menahan tekanan air dan debit yang relatif lebih besar. Sama seperti yang satu lapis, bisa dilengkapi spillway, limpasan atau tanpa limpasan. Nah ini gambarannya ya, ini 2 lapis sekat kanalnya, sekatnya. Nah ini beda sekat kanal tanpa luapan ya, jadi modelnya bisa A dan B boleh. Bisa juga yang seperti ini rata ya, 2. Gambarnya seperti ini. Nah ini macam-macam ya, bisa ada spillway-nya, ini tanpa spillway sorry ya. Nah ini lapisan berlapis-lapis ya. Berikutnya ini limpasan yang dengan spillway ya, jadi dibuat saluran-saluran di atas bagiannya. Nah ini contoh gambarnya ada di lapangan ya, ada 2 lapis, ini diisi dengan karung-karung tanah ya di sini, jadi sehingga ada limpasannya. Nah ini terkait di ini ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusikan sebelum kita masuk ke sesi mobilisasi alat, bahan dan pekerja. Maaf saya agak sehat nih, pilek. Nah, oke, Pak Udin, kalau mau bertanya silakan Pak Udin. Oh, ya, oke, terima kasih. Saya kira itu tidak lagi yang mau bertanya. Kita masuk ke sub pokok bahasan kedua di materi pokok bahasan pertama, itu mobilisasi alat, bahan dan pekerja. Kegiatan ini harus harus segera kita rancang dengan matang ya, karena ini terkait dengan nanti pelaksanaannya. Karena di sini harus mempertimbangkan tingkat aksesibilitas menuju ke lokasi yang akan dibuat kanal ya, sekat kanalnya. Nah, yang kedua jarak lokasi kegiatan sekat kanal. Jadi jaraknya juga. Nah, yang ketiga keamanan bahan, karena ini di tempat-tempat yang kita pembangunan kanal karena akan terhadap risiko pencurian dan kerusakan ya, atau ada hujan, ada apa dan lain sebagainya. Jadi ini 3 hal yang harus diperhatikan dalam memobilisasi bahan dan pekerja. Nah, bahan dan alat bantu perlu dibuat sebelum kita mobilisasi, harus kita buat dulu daftarnya ya. Bahan-bahan apa, alat-alat apa yang harus dibawa ke lapangan. Nah, untuk itu harus ada yang bertanggung jawab ini sebelum kita melakukan membawa ke sana, juga harus bertanggung jawab sehingga nanti bahan dan alat serta nanti pekerja bisa sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Bahan dan alat sebaiknya telah disiapkan di sekitar parit dan kanal yang akan ditutup sebelum hari H. Jadi sebelum kita memulai pembangunan sekat kanal, bahan-bahan dan alat sudah harus tersedia di lokasi. Nah, kelengkapan bahan-bahan yang akan digunakan hendaknya dicek terlebih dahulu ya, dan alat-alat yang akan digunakan harus berada dalam kondisi yang siap, baik dan siap. Jadi memang sebelum ini harus dicek ya bahan-bahan alat yang akan digunakan dalam pembangunan sekat. Nah, pembersihan pengukuran dan pemasangan boplak. Setelah lokasi sekat kanal ditetapkan, langkah-langkah berikutnya adalah kita melakukan pembersihan di sekitar sekat kanal yang akan kita buat ya.
dilakukan agar dalam pelaksanaan pembuatan sekat kanal dan berjalan dengan baik dan lancar, ya, harus bersih. Nah, pengukuran di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui kondisi hidrologis, topografi, dan vegetasi di titik lokasi di mana sekat atau tabat akan dibangun. Jadi kita harus mengukur sehingga nanti seperti apa model dan bentuk sekat kanal yang akan kita bangun. Nah, untuk pemasangan boplang itu sebagai panduan dalam menetapkan dimensi batas dan lokasi pembangunan sekat kanal. Itu mungkin materi visual teaching. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya kembali terkait itu? Oke, ya, gimana Pak? Oke, siap. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akan rangkum ini bahwa pembangunan sekat kanal ini ada 2 tipe, ya. Yang kita yang untuk semi permanen, yang pertama 1 lapis dan yang kedua ada multilapis, ya. Jadi itu tipenya, desainnya nanti kita bisa lihat. Nah, dari kedua tipe yang semi permanen itu bisa menggunakan limpasan dan tidak menggunakan limpasan. Ya, itu. Nah, berikutnya bahwa alat bahan itu harus dimobilisasi dengan baik dan benar dan direncanakan dengan matang sehingga pada saat pembangunan itu tidak terkendala atau kekurangan. Nah, untuk pembersihan dan pengukuran ada pemasangan blok-pang juga harus segera pada saat melakukan pekerjaan itu harus segera diselesaikan. Saya kira itu kita tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaan, ya, sehingga nanti pada saat kita melakukan pekerjaan di lapangan itu menjadi modal yang tetap. Terima kasih Bapak Ibu peserta pelatihan. Untuk itu saya tutup sesi kali ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan sejahtera. Saya akhiri.